Kisah ini merupakan kisah kilas balik dan kelanjutan dari kisah Kuah Liur Demit. Untuk yang belum mendengarkan kisahnya, saya sarankan mendengarkan terlebih dahulu agar bisa memahami kisah ini lebih dalam dan komprehensif. Tumbuh dan besar di lingkungan yang sekitarnya bertumbuh bangunan-bangunan pabrik, membuatku semasa kecil berpikiran bahwa nanti ke depannya aku akan sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Namun, ternyata pikiranku saat kecil itu sangat-sangatlah salah. Saat aku sudah menyelesaikan bangku SMK, bahkan selama 2 tahun, aku masih menganggur di rumah. Di tahun-tahun berikutnya, mungkin aku sedikit beruntung karena aku bisa dengan mudah masuk ke pabrik-pabrik, karena ada saudaraku yang menjadi petinggi pemerintah setempat. Jadi dengan dapat surat rekomendasi dari beliau, aku bisa masuk ke pabrik yang aku inginkan. Tapi aku sangat sering bergonta-ganti tempat kerja. Paling lama aku bekerja hanya 3 bulan dan pindah lagi. Begitu terus sampai kurang lebih 5 tahun. Dan sialnya, saudaraku sudah tidak menjabat lagi di pemerintah setempat. Dan kembali, aku sangat susah mencari pekerjaan. Karena umurku yang sudah pada usia matang untuk menikah, maka aku memutuskan untuk menikah dengan tujuan agar membuka pintu rezeki. Aku menikah dengan seorang perempuan yang aku kenal saat bekerja di salah satu pabrik. Singkat cerita, ternyata prediksiku salah. Setelah menikah yang aku pikirkan akan lebih mudah dalam mencari rezeki. Ternyata itulah awal masalah baru. Tuntutan sana dan sini membuatku pusing 7 keliling. Hingga suatu hari, istriku yang mungkin sudah capek melihat aku menganggur, berkata, "Mas, kalau mas jualan aja, malu apa enggak?" Tanya istriku saat aku ngopi di teras kontrakan kami. "Mas juga mikir itu? Apa mas jualan aja ya?" Sahutku sepemikiran dengan istriku. "Gimana kalau mie ayam dan bakso mas? Di sini kan belum banyak yang jual. Ada satu aja mahal, gak enak lagi," ucap istriku. Boleh tuh." Singkat cerita, selama kurang lebih 1 bulan, aku belajar secara otodidak dari internet tentang bagaimana cara membuat bakso dan mie ayam yang enak. Dan juga aku mencari tempat yang cukup strategis. Singkat cerita, aku menemukan tempat yang cukup strategis di antara 2 pabrik. Dari modal pinjaman istriku di koperasi pabriknya, aku dapat membeli dan menyewa segala perlengkapan jualan, dan mulailah aku berjualan. Di hari pertama aku berjualan, tak banyak pengunjung yang datang. Itu pun hanya teman kerja istriku yang ia ajak untuk makan siang di sini. Sedikit banyak, tetap aku syukuri kala itu. Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa sudah 1 tahun berlalu. Namun tak banyak perkembangan di warung ini. Bahkan hasil aku dapat dalam 1 hari hanya menghasilkan keuntungan yang kecil dibandingkan modal dan tenaga yang aku keluarkan setiap hari. Ditambah dengan adanya pandemi yang membuat sebagian besar karyawan pabrik di sekitar tempatku jualan dirumahkan hingga di PHK. Tentu itu juga sangat berdampak besar di omset jualanku yang kian hari kian menurun. Bahkan pabrik yang ada di dekatku jualan harus tutup karena terus merugi. Hingga pada suatu hari, dalam kurun waktu 1 minggu, tak ada sama sekali pembeli yang singgah di warungku. Akibat terus merugi, aku putuskan untuk tutup sementara. Selama pandemi masih ada, aku sering buka tutup warung. Dan seperti biasa, tak banyak pengunjung yang datang dan aku terus merugi. Hingga suatu ketika, ada seorang pembeli datang. Beliau adalah satu-satunya pengunjung yang datang setelah hampir 12 jam
aku membuka warung ini. "Sebegini ya mas warungnya?" tanya pembeli itu kepadaku saat aku membuatkan pesanannya. "Iya pak, sepi. Pandemi bikin gila," jawabku. "Nah ini omset sehari berapa mas?" tanyanya lagi. "Buat tutup modal aja nggak sampai pak," jawabku. Setelah mengobrol panjang lebar, dan beliau sudah selesai makan, sosok pria parubaya ini mengajakku untuk mengobrol serius. Jadi gini mas, saya kan ada sesuatu yang bisa membuat dagangan mas ini laris," ucapnya seraya mendekatkan kepalanya kepadaku sambil berbisik. "Hah? Apa pak?" jawabku dengan penuh antusias. "Kalau mau, besok datang ke rumah saya," ucap beliau sambil menyerahkan kertas yang bertuliskan alamatnya. Saat aku mengetahui alamatnya, aku langsung bergidik ngeri. Tempat itu memang terkenal dengan kewingitannya. Bahkan kabar yang aku dengar, di daerah itu merupakan tempat yang sangat angker, karena berbatasan langsung dengan hutan atau alas yang selalu membuat heboh jagat maya, dengan disasarkannya bus atau kendaraan yang melintas membelah alas ini. "Pak, ini Bapak jauh-jauh ke sini hanya untuk ini?" tanyaku sambil gemetaran tanganku. "Enggak mas, saya cuma numpang lewat aja kok. Nanti kalau mas mau datang, datang aja. Tapi jangan pas malam Jumat ya, bahaya." "Punya nomor HP enggak pak? Nanti kalau saya mau datang, bisa saya telepon kalau saya sampai nyasar," ucapku. Maaf mas, saya nggak punya HP atau apalah itu. Nanti kalau mas mau datang, saya sudah tahu kok. Nanti saya pantau mas," ujar beliau. Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara dari wanita yang aku nikahi. "Mas," ucapnya menyapa. Seketika aku menoleh wajahku dan memalingkan pandanganku dari sosok pria parubaya yang ada di depanku. "Mas, bicara sama siapa?" tanya istriku. "Hah?" jawabku bingung. Saat aku memalingkan wajah di tempat pria yang tadi duduk, ternyata sudah kosong. Hanya ada mangkok kosong, gelas, kertas alamat yang aku pegang dan uang 100.000 yang ada di bawah mangkok. Saat mengetahui itu, sebenarnya kakiku sudah gemetar hebat. Bagaimana tidak? Pria yang tadi ada di depanku dan mengobrol denganku, tiba-tiba hilang saat aku palingkan wajahku yang hanya beberapa detik saja. Enggak, ayo beres-beres terus pulang," ucapku untuk mengalihkan topik. Singkat cerita, mungkin hampir seminggu aku memikirkan apakah aku harus datang ke tempat orang ini, ke tempat yang terkenal angker, dan ke rumah orang yang baru saja aku temui. Bahkan aku pun lupa untuk menanyakan siapa nama beliau. Setelah kupikir matang-matang, akhirnya aku putuskan untuk mendatangi rumah pria itu. Kalau aku hanya menduga tanpa kulihat langsung, itu hanya akan membuat beban pikiranku aja. Maka di hari Senin pagi, setelah istriku berangkat masuk pagi, aku tancap gas ke lokasi menggunakan motor. Aku membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai ke kabupatennya, dan butuh hampir 2 jam masuk ke perkampungan dan mencari pas rumah beliau berada dengan bertanya pada penduduk sekitar. "Nah, mas ikuti jalan ini aja, terus lurus sampai ada gardu. Nanti belok kanan dan lurus terus aja sampai ketemu rumah. Nah, itu rumah yang mas cari. Nggak bakal kesasar kok. Di situ bangunan rumahnya hanya satu tok itu," ujar seorang pria yang aku temui. "Oh, makasih mas," jawabku sambil berlalu mengikuti arahannya.
Walaupun terdengar dekat, namun ternyata sangat jauh dan panjang jalan yang aku lalui. Tak mungkin aku tersesat. Jalannya kan cuma ini aja. Ucapku dalam hati sambil terus menyusuri jalan yang hanya muat untuk satu motor ini. Mungkin sekitar 30 menit aku menyusuri jalan lurus ini. Aku menemukan persimpangan yang ada gardunya. Kemudian aku belok kanan sesuai dengan perkataan pemuda itu. Kembali aku menyusuri jalan yang kiri dan kananku adalah kebun yang ditanami tembakau dan cengkeh. Cukup lama aku memacu motorku. Kemudian motorku sudah sampai di perbatasan kebun dan hutan. Kulihat sekilas, vegetasi yang ada di hadapanku sangat rapat, sehingga tidak banyak cahaya yang menembus dan menyinari tanah. Gila, sampai hutan aku, ucapku dalam hati sambil merinding. Aku diam sejenak karena ragu antara lanjut atau pilih pulang saja. Namun tiba-tiba ada bisikan yang menembus gendang telingaku. Lurus saja mas, gak usah tengok kanan dan kiri. Bapak ada di teras rumah menunggumu. Dengarku sambil sedikit terkaget. Dengan sisa keberanian yang ada, aku kemudian memacu motorku melewati hutan yang sangat rapat ini. Kesan pertama saat aku masuk adalah kengerian. Antara salah dengar atau kenyataan, aku berulang kali mendengar suara jeritan. Samar-samar seperti suara kayu atau pohon bergerak karena tiupan angin. Tapi aku yakin itu adalah suara jeritan seorang manusia. Baru 50 meter aku menghentikan laju motorku dan berniat untuk kembali karena ngeri dengan suara-suara itu. Aku ingat betul, aku belum terlalu jauh dari pintu masuk ke hutan ini. Tapi saat aku memacu motorku ke arah kebun warga tadi, tapi tak kunjung aku keluar dari hutan ini. Mungkin hampir 20 menit aku melaju dan tak menemukan jalur keluar. Wah, gila ini. Kan tadi belum jauh dari pintu masuk. Kok gak nemu-nemu ya? Ucapku karena sejauh mata memandang tak ada jalur keluar dan hanya rimbunan pohon saja. Karena sudah terlalu takut, maka aku tak panjang pikir. Aku langsung gas motorku lurus ke arah jalur tadi aku masuk. Mungkin hampir 1 jam, tak kunjung keluar dari hutan ini. Sempat aku berpikir kalau aku hanya muter-muter saja di sini. Dengan terus berdoa sebisa mungkin, aku terus melaju ke depan mengikuti jalan satu-satunya yang ada di sini. Tak lama, aku menemukan sebuah rumah di sebelah kananku. Rumah yang bisa dibilang cukup terawat bila dilihat dari jauh. Semakin aku mendekat dan sampai di depan rumah, ada seorang yang memanggilku. Mas, mas. Aku berhenti dan memandang seseorang yang memanggilku. Seorang pria parubaya yang berkunjung ke warungku beberapa hari yang lalu. Mas, sini masuk mas, ucap pria itu sembari melambaikan tangan. Aku memandanginya sejenak dengan mengucek mata dan mengusap keringat yang menetes dari pori-pori kepalaku. Setelah ku yakin aku tidak sedang berhalusinasi, aku lantas menghampiri pria parubaya itu. Jauh ya mas? Tanyanya. Enggak kok pak, cuma tadi jalannya pelan-pelan aja sambil menikmati suasana di sini, ucapku untuk beralasan. Oh, ya udah masuk yuk. Udah bapak siapin minum, ucapnya sambil mengajakku masuk. Saat masuk rumah ini, bisa dibilang ini rumah yang sangat kuno. Karena tak ada perabotan elektronik sama sekali. Yang ada hanya radio usang dengan deretan baterai ABC yang berukuran besar dengan penuh karat. Dan warna khasnya, yaitu biru, sudah terkelupas. Silakan duduk mas, bapak ambilkan minum dulu, ucapnya.
Sembari menunggu, aku menyiapkan uang kembalian yang tempo hari saat beliau jajan di warungku. Tak lama, beliau datang membawa 2 cangkir bambu yang berisikan minuman hangat. Karena saat aku lihat, ada kepulan asap yang keluar. "Silakan diminum, Mas. Ini wedang uwuh," ucap beliau. Karena memang aku sangat haus, maka kuhabiskan 1 gelas wedang uwuh ini. Bahkan beberapa rempah-rempahnya kurasakan ikut juga tertelan. Setelah itu kami mengobrol panjang lebar. Dan tak lupa aku kembalikan sisa uang kemarin kepada Pak Lestio. Ya, Pak Lestio. Nama beliau yang baru aku ketahui hari ini. Beliau membeberkan bahwa pekerjaannya memang sebagai orang pintar. Dan salah satunya adalah memberikan penglaris pada setiap konsumennya. Biasanya orang-orang yang menggunakan jasanya akan datang sendiri kemari. Namun berbeda dengan aku diundang langsung oleh beliau. Kebetulan kemarin Abah baru pulang dari bertapa di gunung. Dan kebetulan juga mampir di warungmu yang ternyata sampai begitu. Maka dari itu, Abah ajak Mas kemari, ucap beliau. Aku langsung mengerti arah pembicaraan ini, bahwa Pak Lestio akan memberiku penglaris untuk warungku. Kalau Mas mau, Abah pasang penglaris di warung Mas, biar rame dan dagangan Mas tambah enak, ucap beliau. Tapi Pak, biasanya kalau penglaris kan ada syarat-syaratnya. Saya nggak berani pakai tumbal, Pak, ucapku gamblang kepada Pak Lestio. Karena dari cerita-cerita yang aku baca, jika bersekutu dengan iblis harus memakai tumbal. Tumbal? Enggak, Mas, ucap Pak Lestio sembari tertawa. Lah terus, pakai apa, Pak? Tanyaku antusias. Nggak usah pakai tumbal dan apalah itu. Saya cuma mau mengurangi penghuni di sini, Mas. Tapi untuk si penglaris ini ada beberapa syarat, Mas. Yaitu setiap hari di mana Mas jualan harus ada penutup kain di pintu masuk. Bahan baku makanan yang dipakai harus daging ayam kampung. Dan setiap malam Selasa Kliwon, Mas harus datang ke sini untuk ritual bersama saya, guna menjaga kesaktian penglaris ini. Jelas Pak Lestio. Aku diam sejenak, karena membayangkan nasibku ke depannya jika harus menjadi seorang suami dan laki-laki yang pengangguran. Aku juga ingin kaya, ingin beli ini dan itu, ingin liburan ke sana dan kemari. Maka tak pikir panjang, aku menyetujui syarat-syarat itu. "Siap, Pak, saya siap. Yang penting nanti saya bisa dapat uang yang banyak," ucapku dengan mantap. Setelah berbincang-bincang panjang kali lebar, akhirnya aku pulang. Kembali aku harus melewati jalan yang begitu aduhai tadi. Sebelum aku berpamitan pulang, Pak Lestio memberikan aku pesan yang cukup tidak masuk akal. "Mas, nanti pulangnya Masnya mengendarai motor sambil tutup mata ya." "Heh? Nabrak dong, Pak," ucapku memotong perkataan Pak Lestio. "Bapak kan belum selesai bicara, Mas," ucap Pak Lestio dengan nada yang tinggi yang menandakan dia cukup kesal karena ucapannya aku potong. "Maaf, Pak," ucapku. "Nanti Masnya lewat jalan ini. Nanti lurus aja sambil tutup mata. Udah, nanti kalau dengar apa-apa jangan buka mata. Pokoknya tutup mata aja, sampai nanti ada yang goyang-goyangin tubuh Mas. Tapi jangan buka mata dulu, Mas. Tanya siapa namanya. Mas hanya boleh buka mata kalau yang goyang-goyangin Mas itu namanya Dirman. Paham, Mas?" Jelas Pak Lestio. Aku hanya mengangguk tanda paham. Dalam hatiku penuh tanya dan ada hal yang ganjil. "Tapi Pak, kalau nanti saya..." "Udah, percaya aja sama saya, Mas. Mas udah jauh-jauh ke sini.
Saya cuma ingin Mas pulang dengan selamat juga. Udah, pokoknya jangan buka mata selain ketemu sama yang namanya Dirman. Paham ya Mas? Udah, ini keburu petang. Nanti tidak kemalaman, ucap Pak Lestio memotong perkataan raguku. Aku mulai menyalakan motorku. Dan tak lupa aku berdoa agar tak terjadi apa-apa di jalan. Aku pun punya ide. Aku akan menggunakan maskerku untuk menutupi area mataku, bukan area hidung dan mulutku. Ya, itu cuma siasat untuk bisa sedikit mengintip kalau ada hal-hal yang membuatku penasaran. Tak lupa, aku berpamitan dengan Pak Lestio dan langsung tancap gas. Sebenarnya ini adalah jalan yang sama dan jalan satu-satunya yang aku temui saat masuk ke kawasan hutan ini. Seingatku jalannya memang hanya lurus saja, tanpa ada bebatuan besar yang menghalangi jalan. Saat aku mengendarai motor dengan mata tertutup, memang agak ngeri-ngeri sedap. Namun aku tetap fokus dan tidak memacu kendaraanku dengan kecepatan yang tinggi. Mungkin aku pacu sekitar kecepatan 20-30 km per jam. Tak lama, aku mendengar riuh, seperti suara pasar. Aku sedikit membuka kelopak mataku. Samar-samar, aku melihat bayangan-bayangan yang lalu lalang. Sebenarnya, ingin sekali aku membuka mata ini lebar-lebar. Tapi aku teringat pesan dari Pak Lestio. Dalam pikiranku, mungkin aku akan menabrak seseorang atau sesuatu. Namun ternyata tidak sama sekali. Lancar dan tanpa halangan. Padahal saat aku mengintip, aku merasa cukup banyak orang yang ada di sekitarku. Setelah mungkin 5 menit, aku berada dalam situasi pasar. Kemudian situasi kembali hening. Hanya terdengar suara-suara serangga khas perkebunan dan hutan yang bunyinya cukup nyaring. Namanya adalah tonggoret. Mungkin penyebutan di berbagai daerah bisa berbeda. Wah gila, ucapku. Bagaimana tidak? Tadi suasana ramai, sekarang sepi. Ah, bodoh amat. Teriakku untuk menyemangati diri sendiri agar segera bisa keluar dari hutan ini. Sesaat kemudian, serasa ada yang membonceng di belakangku dengan ukuran tubuh yang cukup besar dan berat. Saat aku mencoba menarik tuas gas lebih dalam, rasanya motor ini ngeden. Woi, siapa woi? Teriakku untuk memastikan siapa yang ada di belakangku. Tangan kananku fokus menarik tuas gas dan menyeimbangkan motor. Sedangkan tangan kiriku aku gunakan untuk meraba-raba jok belakang. Saat aku mencoba meraba, ternyata tak ada apa-apa. Hanya jok kosong saja. Kembali aku fokus mengendarai. Tapi kembali juga motor ini ngeden lagi. Tangan kiriku juga kembali meraba jok belakang. Juga tak ada apa-apa. Jadi untuk beberapa saat aku berkendara dengan posisi yang kocak. Tangan kanan ke tuas gas, tangan kiriku meraba jok belakang. Tak beberapa lama, aku menabrak sesuatu dengan sangat keras, hingga aku tersungkur dan terguling beberapa kali. Posisiku saat ini seperti rebahan di atas tanah datar dengan rerumputan yang tidak cukup panjang. Aku mencoba meraba-raba sekitarku untuk mencari keberadaan motorku. Cukup lama aku merangkak sambil meraba-raba sekitarku, tapi tak menemukan keberadaan motorku. Wah, kalau sampai rusak, bisa dimakan ibu negara nih, ucapku. Aku hanya pasrah saja, karena aku sudah lelah sambil membayangkan muka istriku saat aku nanti pulang. Bahkan lebih mengerikan dari harimau beranak. Tak berselang lama, ada seseorang yang menggoyang-goyangkan tubuhku. Mas, 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 ucap seorang pria. Mas, ngapain tidur di sini? Tanyanya sambil berusaha mengangkat kepalaku. Aku tak langsung membalas pertanyaannya.
Aku berpura-pura seperti orang pingsan. "Mas, siapa?" tanyaku setelah ia berusaha melepaskan helm yang aku kenakan. "Dirman, Mas." "Ngapain Mas di sini, ya Allah? Kamu kan orang, Mas, bukan demi toh?" ucap Dirman. Aku yang mendengar nama Dirman langsung teringat perkataan dari Pak Listio sebelumnya. Kemudian aku langsung membuka mata. Saat aku buka, benar saja, ada 3 orang yang di sekitarku. Namun hanya Dirman saja yang berani menyentuh dan membangunkanku. Sedangkan 2 lainnya seperti jaga jarak. Aku sedikit memicingkan mataku, karena lampu kendaraan mereka yang berupa truk menyorot ke arahku. Rupanya mereka adalah pengemudi truk yang kebetulan melintas. "Mas, ngapain di sini?" tanya seorang teman Dirman. "Enggak kok, Mas. Ini saya aja bingung." Ucapku belagak bodoh dan tidak tahu. Padahal aku tahu kenapa aku di sini. Dirman dan kedua temannya menjelaskan bahwa mereka sudah 3 kali bolak-balik melepatiku untuk memastikan bahwa aku adalah manusia. Ternyata saat ini, aku dan 3 orang ini sedang berada di pinggir jalan yang membelah sebuah alas di Jawa. Aku pikir Mas demit loh. Sampai 3 kali kita wira-wiri. Dan ternyata emang manusia. Jelas Dirman. "Istirahat dulu sini, Mas. Ini ada minum sama makanan," ucap salah satu pemuda yang kemudian menggelar tikar dan mengeluarkan beberapa minuman dan makanan ringan. Sedangkan yang satunya sedang menyoroti motorku dengan lampu flash yang terletak di seberang jalan. Kulihat sepintas, motorku tidak apa-apa, hanya tergeletak di tanah saja. Paling cuma baret-baret saja, pikirku. Aku pun mau-mau aja karena memang sedari tadi perutku ini sudah keroncongan. Sambil makan, kami berbincang-bincang. Tak lupa aku juga menanyakan arah jalan aku pulang. Ternyata berlawanan arah dengan mereka. Singkat cerita, aku mengucapkan terima kasih kepada Dirman dan 2 kawannya. Dan kami pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Di tengah perjalanan aku pulang, aku beberapa kali menemui hal-hal ganjil. Tapi aku sudah merasa terbiasa sejak bertemu dengan Pak Listio tempo hari, hingga aku datang ke rumahnya. Hal ganjil yang paling aduhai menurutku adalah harus menghindari keranda yang tergeletak di tengah jalan. Ada juga warung yang buka di tengah alas seperti ini, dan ada yang beli lagi. Tentu dalam pikiranku, itu adalah tempat yang sebenarnya tidak ada, alias tempat demit. Dengan kecepatan tinggi, aku terus menyusuri jalan ini. Singkat cerita, aku sampai tempat tinggalku dengan selamat. Aku sampai sekitar pukul 2 dini hari. Ya, sesampainya di rumah, tentu istriku menungguku dengan khawatir. Hal tersebut terlihat jelas dari raut wajahnya saat aku mengetuk pintu rumah. "Mas, dari mana aja sih? Kok nggak pamit?" tanyanya sambil mengecek sekujur badanku guna memastikan aku tidak terluka. "Maaf dik, tadi abang habis pergi bentar," ucapku sambil tertawa cengisan. "Dari mana?" Udah, abang capek. Abang mau mandi dulu," ucapku. Singkat cerita, setelah bersih-bersih, aku langsung menuju tempat tidur. Sebelum tidur, aku menjelaskan kepada istriku bahwa aku baru pulang dari teman lamaku di kota sebelah. Ya, karena bertemu teman lama, ya pasti banyak cerita yang kita bahas hingga aku pulang larut begini. Di keesokan harinya, saat aku bangun, aku begitu terkejut hingga semua bulu kudukku merinding. Aku melihat beberapa pocong berdiri di pojok kamarku. "Anjir!" teriakku kaget saat melihat mereka. Setelah kuperhatikan dengan seksama, ternyata wujud pocong yang aku lihat ini tidak semenakutkan bayanganku dan gambaran yang beredar di dunia maya. Pocong-pocong ini masih utuh. Tak ada muka yang busuk apalagi mengeluarkan belatung. Yang membedakan hanya kulit mereka yang terlihat putih pucat dengan mengenakan kain kafan yang sudah lusuh seperti tertimbun tanah.
Aku langsung ingat perkataan dan syarat-syarat dari Pak Listio kemarin. Dengan memalingkan wajahku dari pocong-pocong ini, aku lantas keluar dan mulai bersih-bersih badan. Sesaat setelah keluar dari kamar mandi, aku kembali dikejutkan dengan pocong-pocong ini yang berada di depan pintu kamar mandiku. "Cok!" teriakku sambil terjungkal ke belakang. Beberapa kali aku sempat beradu pandang dengan mereka. Lantas aku melanjutkan mempersiapkan diri. Setelahnya aku pergi ke warung untuk mendesain kembali warungku agar sama seperti syarat dari Pak Listio tempo hari. Seharian penuh aku di warung, dan pocong-pocong itu juga ada di sana. Walau kadang aku masih suka takut dan jantungan, tapi aku lama-lama cukup terbiasa. Ya, karena mereka akan menjadi partner kerjaku nantinya. Di keesokan harinya, aku kembali bangun pagi untuk belanja segala keperluan dan mulai berdagang hari ini. Pelanggan pertamaku datang. Si pocong penglarisku yang ada ini ku beri nama Tukiman, berada di sampingku. Saat aku mengaduk mie guna mencampurkannya dengan bumbu, tiba-tiba si Tukiman ini meludahinya. Sontak aku kaget dan merasa mual. Aku kira si pocong penglaris ini hanya berdiri di warungku ini tanpa melakukan apa-apa. "Woi!" ucapku sedikit kaget dan kesal. Mungkin ini adalah cara penglaris ini bekerja, pikirku setelahnya. Maka satu mangkok mie ayam ini segera aku sajikan ke pelanggan pertamaku ini. Saat aku meletakkan semangkok mie ayam di hadapannya, terucap dalam hatiku, "Maaf mas." Tak lama pengunjung mulai berdatangan dan ramai. Singkat cerita, di hari itu daganganku laris dan sampai habis. Bahkan beberapa pengunjung sempat aku tolak karena sudah habis. Di keesokan harinya, daganganku juga laris dan aku mulai kewalahan. Maka dari itu, aku memberanikan diri untuk memperkerjakan 2 karyawan sekaligus. Dalam minggu ini, omset jualanku naik begitu tinggi. Terbesit raut wajah yang berseri dari istriku saat mengetahui jumlah omsetku naik begitu deras. Tak lupa di malam Selasa Kliwon, aku mendatangi kediaman Pak Listio untuk melakukan ritual seperti yang diminta beliau. Kegiatan tersebut terus aku lakukan hingga sekarang. Dan kisah pun selesai. Alur dan tokoh kisah ini sudah saya samarkan. Tempat kejadian juga sudah saya samarkan.